Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. JM Nordicbek Abdusattorov kawan perlahan naik posisinya, menempel ketat pemimpin klasemen bersama Nihal Sarin, berada di posisi kedua dan posisi ketiga di turnamen Belgrade JM 2022. Sejauh ini Abdusattorov merupakan pemain yang paling banyak memetik kemenangan dengan 4 kali menang dan 2 kali kalah. Sementara posisinya berada di posisi ketiga di bawah Nihal Sarin, dan kita ini akan lihat gamenya Abdusattorov tadi malam bertemu dengan pecatur tuan rumah di babak ke-6. Tinggal 3 babak lagi di turnamen Belgrade JM 2022 ini. Langsung kita ke atas papan, dan lawannya adalah Alexander Inzik yang kemarin permainnya kita ulas kawan saat melawan pemain barbar lainnya yaitu Ivan Ivanisevic, tapi Alexander Inzik mampu bertahan menghadapi serangan brutal dari Ivan Ivanisevic kemarin sore. Langsung saja Abdusattorov pegang putih mengawali dengan pion E4, pion E6 jawaban Alexander Inzik bermain dengan Fred Stevens, pion D4, pion D5, dan di sini kawan Abdusattorov memilih variasi pion maju, pion E5. Saya tidak perlu lagi menyebutkan variasi-variasi yang bisa dimainkan oleh putih kawan, karena di game-game sebelumnya banyak sekali saya mengungkapkan atau menunjukkan variasi-variasi yang bisa dimainkan oleh putih saat menghadapi French defense seperti ini. Di sini kita temui variasi pion maju, pion E5, dan pion C5. Jika kalian bertemu atau menghadapi permainan French defense seperti ini, terutama kawan-kawan pemula, jangan kaget jika pion pusat kalian, pion D4 nanti akan mendapat banyak tekanan. Sekarang dengan pion, nanti dengan menteri di petak B6, biasanya kuda juga ke petak C6. Banyak sekali tekanan yang didapat oleh pion D4 nanti. Inilah yang dilakukan oleh Abdusattorov. Pion C3 merupakan pilihan utama, dan kuda C6, kuda F3, menteri B6. Lihatlah kawan, langkah-langkah ini sangat standar dari hitam untuk memberikan tekanan bagi pion D4. Dijawab dengan pion A3. Ini berfungsi sebagai berikut kawan, jika terjadi pertukaran pion seperti ini masih bisa dipukul balik oleh pion C, dan hitam tidak akan mempunyai kesempatan, mempunyai tempo untuk melakukan skak di petak B4 dengan gajahnya. Oleh karena itulah Abdusattorov mengantisipasi pergerakan gajah gelap ini dengan pion A3 terlebih dahulu, dan di sini Alexander Inzik memutuskan untuk menutup permainan di sayap menteri dengan pion C4-nya, juga mengontrol petak D3 agar gajah terang tidak berkembang ke petak D3 nanti. Dijawab Abdusattorov dengan langkah pengembangan kuda B ke D2. Di sini kuda A5 ingin menempati spot ini untuk mengancam beteng ataupun menantang pertukaran kuda. Terlebih dahulu beteng digeser ke B1 dan gajah terang D7. Pion H4 mencoba bermain lewat sayap raja sekarang, karena melihat posisi bangunan pion putih ataupun hitam di sayap menteri seperti ini sangat tertutup kawan. Jika tidak ada gebrakan serius, tidak akan terbuka permainan lewat sayap menteri. Jadi sekarang Abdusattorov mendorong pion H4-nya. Di sini ada 2 game sebelumnya sudah mencapai posisi seperti ini. Satu game hitam melangkahkan kuda ke petak H6 dengan variasi ini hitam menang. Satu lagi bermain dengan pion H6 dengan variasi ini hitam kalah. Di sini hitam atau Alexander Inzik mencoba langkah yang lain dengan kuda E7, dan kita temui langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Pion B4 lanjut Abdusattorov mencoba memberikan gebrakan tantangan, apakah hitam berani memukul yang menggunakan en passant atau menarik mundur kudanya ke petak C6 ini kawan. Di sini Alexander Inzik mencoba membuka permainan di sayap menteri dengan memukul pion B menggunakan en passant, dipukul balik oleh kuda putih, gajah A4. Kuda mendapatkan 3 kali tekanan. Sekarang kawan, apa yang harus dilakukan oleh putih pada posisi seperti ini? Apakah harus membackup-nya dengan kuda satunya ke petak D2? Abdusattorov memutuskan menantang pertukaran perwira atau pertukaran menteri. Gajah bisa pukul menteri, tapi nanti betengnya harus dikorbankan untuk pukul menteri hitam. Jawaban diterima oleh Alexander Inzik, gajah pukul menteri, tapi merupakan langkah kesalahan kawan. Langkah terbaik menteri hitam pukul balik kuda ini tetap memberikan pressure. Di sini kemungkinan menteri akan naik untuk menghindari gajah, juga untuk membackup pimpinan dari menteri hitam ini. Tapi di sini tadi Alexander Inzik kayaknya tergoda
soal ingin mendapatkan perwira yang lebih besar kawan. Karena nanti setelah beteng pukul menteri, dia akan mendapatkan beteng. Tapi masalahnya di sini kawan, lihat pergerakan kuda putih ini selanjutnya. Di sini selanjutnya gajah ditarik mundur menghindari ancaman raja, tapi kuda mulai bergerak ke pusat melakukan skak dan rajanya sudah tidak bisa melakukan rokade lagi. Terpaksa harus keluar. Sekarang kuda pukul pion F7, lanjut Abdus Satorov mengancam beteng, beteng digeser. Selanjutnya gajah terang mulai beraksi membidik pion H7. Pion didorong maju ke depan. Kenapa pion ini tidak coba di backup dengan pion G6 kawan, menutup akses gajah terhadap pion H7? Masalahnya sebagai berikut, kuda satunya akan bergerak mengincar pion ini. Jika pion ini didorong maju ke depan, kuda akan bergerak ke peta ini melakukan skak, nanti garbuan terhadap beteng. Jika kalian membackup dengan gajah di G7, kuda masih bisa melakukan skak. Dan pion akan pukul balik gajah kalian. Jika gajah tadi pukul kuda, sekarang posisinya mengancam kuda. Kuda jika bergerak ke peta ini untuk membackup pion yang ada di peta H6. Selanjutnya di sini kuda satunya, maksud saya kuda di lajur F melakukan skak kembali. Raja tidak bisa bergeser ke sini karena di sini ada pion. Kalaupun raja ini bergerak mundur ke peta E8 kawan, akan kena skak garbuan. Jadi peta yang bagus menurut engine adalah peta ini. Di sini pion bisa didorong maju mengancam beteng, beteng digeser. Selanjutnya pion G4 bisa dimainkan oleh putih dan seterusnya mungkin akan jadi seperti ini kawan. Malah posisi hitam akan semakin kolaps. Jika pada posisi ini mendapatkan ancaman, dia bermain dengan pion G6. Pion H6 dimainkan oleh Alexander Inzik. Selanjutnya gajah bergerak ke H7 mengancam beteng. Raja bergerak mendekati kuda, kuda kembali skak dan raja kembali ke tempatnya ke D7. Di sini Abdus Satorov akhirnya mengambil beteng hitam, gajah pukul beteng G8 dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya beteng naik ke H3, persiapkan digeser lagi tanpa melakukan rokade. Beteng ini cukup efektif nanti mengincar pion yang ada di peta G7. Ini akan menawan gajah hitam tidak akan berani pukul kuda jika dia nanti tidak ingin kehilangan pion-pion sayap rajanya. Tapi Alexander Inzik berani pukul kuda kawan, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya kuda bergerak, tidak mencoba atau berani untuk ambil pion ini. Kenapa tidak langsung berani ambil pion ini kawan? Jawaban putih sederhana, tetap menggeser betengnya ke lajur G dan pion-pion ini nanti akan tewas kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kuda F6 untuk mengaktifkan kudanya oleh Alexander Inzik. Tetap beteng digeser mengincar pion. Di sini di backup oleh beteng G8 dan gajah F4. Pionnya sekarang cukup aman dengan kawalan gajah. Sekarang gajah H5 menggarpu gajah serta beteng. Beteng diselamatkan sekaligus membackup gajahnya. Dijawab dengan langkah kuda kembali mengancam beteng. Di sini kawan terlihat tadi jika kuda ini pukul gajah dan setelah dipukul balik, hitam mendapatkan satu pion putih dan selisih pionnya hanya selisih satu pion saja. Tapi ini akan memberikan kesempatan bagi beteng putih menempati baris ke-7 pertahanan hitam. Dan juga memberikan tekanan bagi pion ini kawan dan seterusnya. Jadi mungkin itulah yang tidak disukai oleh Alexander Inzik. Dia mencoba untuk memberikan tekanan kembali bagi beteng putih. Beteng naik ke G6. Di sini gajah C2 menyerang beteng kembali. Abdus Satorov terlebih dahulu melakukan skak dengan kudanya di peta E5. Raja mundur ke C8. Tidak berani ambil pion ini, kenapa? Karena akan kena open skak kawan dari kuda ke G4 dan pukul kuda nantinya pion tidak akan pukul berani karena betengnya nanti akan tewas. Di sini tadi raja hanya bergerak mundur ke peta C8, dijawab pion maju ke D7 skak. Raja bergeser ke D8, selanjutnya beteng ke G3 menghindari ancaman gajah. Gajah bergerak ke E4, tetap mengawasi diagonal ini kawan. Di sini Abdus Satorov melangkah gajah mundur ke D2 menghindari ancaman garbuan dari kuda hitam. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah gajah bergerak ke peta H7 untuk membuat langkah menunggu. Tapi langkah menunggu saja mungkin tidak cukup bagi Alexander Inzik. Dia melangkah kuda ke peta H5 dan ini merupakan langkah blunder. Kenapa langkah blunder kawan? Di sini Abdus Satorov memanfaatkan mengorbankan gajahnya untuk nanti jika dipukul oleh pion, beteng hitam akan tewas, pion bisa promosi. Dan di posisi ini kawan, Alexander Inzik sudah merasa cukup, dia menyerah di langkah ke-31.
Kalaupun permainan dilanjutkan seperti ini kawan, kuda pukul beteng dan masih bisa dipukul balik, ataupun gajah ini terlebih dahulu melakukan skak di sini karena pion di sini sudah tewas tadi, jadi gajah mempunyai kesempatan melakukan skak di sini dan mengontrol peta D8 bagi pionnya nanti promosi. Selepas itu raja bergeser dan di sini pion bisa pukul balik kuda hitam. Dan dengan kekuatan gajah serta kuda ini kawan, pion ini nanti bisa melenggang promosi. Mungkin jika dilanjutkan permainan akan jadi seperti ini, gajah mungkin akan ambil pion G2. Di sini pion-pion putih siap didorong maju ke depan kawan. Dan jika ada ancaman dari gajah di peta H3, pion ini masih bisa didorong karena sudah mendapatkan dari dukungan kudanya. Selanjutnya mungkin di sini gajah akan mundur kembali agar tidak terjebak langkah raja yang bisa bergerak ke peta ini. Di sini putih bisa melanjutkan gajah ke E7 mengontrol peta ini agar beteng tidak bisa digeser. Jika hitam memainkan pionnya maju untuk memberikan ruang bagi pergerakan betengnya mengincar pion, di sini pion bisa didorong maju untuk mengontrol peta ini dan posisi hitam semakin terjepit kawan. Sampai di sini saya tak perlu lagi untuk melanjutkan langkah-langkahnya. Mungkin di langkah berikutnya pion siap didorong untuk promosi, memaksa beteng pukul pion yang promosi, bisa dipukul balik dan pion yang ada di sisi kanan papan juga bisa promosi selanjutnya. Oke, itulah kawan permainan cantik dari Abdus Satorov mengobrak-abrik French Defense dengan tadi mengorbankan pertukaran perwira beteng di sayap menteri, akhirnya membuat kemenangan di langkah ke-31. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.